Jadi siap bubarkan majelis curhatmu itu? Dimanapun siap? Iya. Tetap sama temannya oke, tapi gak ada curhat-curhatan. Makanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus sudah umumkan sejak dahulu kala. Saya tidak terima curhat. Mau curhat sama Mas Anto sana di pos. Kalau dulu Mas Edwin almarhum ya, sana sama Mas Anto di pos. Dia kuat terima curhat. Kalau saya tidak kuat terima curhat. Ayo seneng bareng. Loh, tapi kan jangan cuma seneng bareng, sedih juga bareng. Oke, sedih bareng, tapi sedih karena Allah. Sedih, nangis akan dosa-dosa, oke. Ya, sedih karena sholatnya kurang khusyuk, oke. Tapi kalau sedih karena kamu begitu, PN sedihmu. Ya, jangan tularkan pada yang lain. Aku akan bawa kebahagiaan untukmu. Boleh kamu datang bawa kesedihan, diam saja, nggak usah kamu ceritakan, akan kutumpahkan bahagiaku kepadamu. Lah ngono, jangan sini, ku terima sedihmu, yuk sedih bareng. Kan ya nggak oke, mestinya satu sedih, satu menghapus kesedihan. Dengan cara apa? Nggak usah dibayas, yuk keluar makan, cari yang halal. Ini kalau mas-mas dibilang cari yang halal, beda persepsi ini. Masya Allah, siap Bib cari yang halal. Ya, siap cari yang halal untuk dihalalkan maksudnya ya. Udah siap nikah kan? Sudah? Udah belum? Oh, ya lanang nggak siap kayak medeni itu ya. Siap perkara nantinya kapan? Wallahu a'lam. Yang punya semangat. Contoh-contoh semangat. Ya, ini contoh-contoh semangat. Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman itu sudah raja, seperti yang sering saya sampaikan. Sudah raja. Tapi mintanya sama Allah apa? Beri aku kekuasaan yang setelah itu tidak boleh ada satu manusia pun yang punya kekuasaan seperti kekuasaanku. Masya Allah. Tinggi semangatnya. Semangatnya tinggi. Sampai-sampai semangat itu tiba di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Tiba di masa hidupnya Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasul mengatakan, itu setan sudah saya taleni, saya tangkap. Saya pengen kalian bisa melihatnya. Tapi saya ingat doanya saudaraku Sulaiman. Maka dia saya lepaskan. Hormatnya Nabi Muhammad SAW pada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semangatnya Nabi Sulaiman itu nyampe dihormati oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah berapa ribu tahun ya. Setelah berapa ribu tahun. Semangat. Nah, jangan sampai kita jadi orang yang ngelokro. Ya, nggak punya semangat. Nabi Zakaria alaihissalam yang kemarin saya sampaikan, hunalika da'a Zakaria rabbah, umur 90 atau 95 atau 100 tahun khilaf ahli tafsir ya. Jangankan kok ahli tafsir. Usia orang tua kita saja kita khilaf. Ya, orang tua kita ini kan dulu hidup belum ada sensus penduduk yang betul. Sehingga kalau ditanya lahirnya kapan Pak gitu ya, pas zaman Jepang gitu. Gitu kan ya, Simbah yang putri yang kakung kan, yang putri lahirnya kapan? Kalau pas ono banjir gede gitu ya. Banjir gede di kampungnya, lah siapa yang tahu gitu ya. Ya, banjir besar tapi di kampungnya, kapan itu? Ya, tidak ada yang tahu. Susah itu. Baru yang kira-kira 60 tahun yang lalu, 70 tahun yang lalu. Bayangkan ini zaman Nabi Zakaria alaihissalam. Terus ulama suruh memastikan usianya berapa, enggak ada pencatatan. Ya enggak ada pencatatan yang sampai sekarang. Jadi ya menurut riwayat yang ada sekitar 90 sampai 100 tahun dengan berbagai perbedaan pendapatnya. Intinya begini loh, menurut logika, istrinya enggak mungkin bisa hamil. Istrinya enggak mungkin bisa hamil. Dan Nabi Zakaria udah terlampau tua gitu. Udah terlampau tua. Tapi begitu lihat trigger, ada pemicu. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wanita solihah bukan Nabi. Bisa dapat makanan, Masya Allah ya disebut makanan muncul. Kok ya munculnya pas tuh. Disebut makanan, gagal fokus ini ya. Ketika Sayyidatuna Maryam alaihissalam itu dapat makanan di mihrabnya, Nabi Zakaria nanya, dari mana gitu? Min indillah, dari Allah. Innallah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab.
Sungguhnya Allah memberi rezeki pada siapapun yang dia kehendaki, nggak pakai hitung-hitungan manusia gitu loh. Nggak bisa dihitung oleh manusia. Kalkulatormu nggak bisa dipakai. Semua AI-mu ya nggak bisa dipakai. Chat GPT-mu nggak ganggu. Ya, chat GPT itu ya nggak ganggu. Kamu pakai teknologi model apapun untuk mengkalkulasi rezeki satu hamba, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Walaupun orang itu kamu kurung di ruangan, kamu nggak akan bisa menentukan rezekinya. Karena Allah punya cara sendiri mendatangkan rezeki pada hambanya. Disitulah Nabi Zakaria alaihi salam muncul semangatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Dapat trigger semacam itu langsung angkat tangan. Ya langsung angkat tangan. Semangat ya semangat. Kenapa alhamdulillah kita bisa bersemangat? Jawabannya sederhana, prasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti semangat. Dan ternyata kalau kita pelajari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, dan perjalanan hidupnya manusia-manusia sukses itu, kekuatan utamanya itu pada himmah. Pada semangat. Himmah. Lah himmah inilah himmatur rijal taqla'ul jibal. Semangatnya orang-orang soleh itu dengan semangatnya bisa nyabut gunung. Ya gunung itu bisa dicabut dengan himmah, dengan semangat. Angin itu bisa diperintah dengan izin Allah berkat semangat. Hujan itu bisa dipindah dengan izin Allah berkat semangat. Himmah. Ya. Makanya Nabi Zakaria langsung andalannya bukan manggil istrinya, "Dek, yo." Enggak begitu. "Ayo kita usaha lagi, Dek." Enggak begitu. Enggak, kan harusnya pengen punya anak yang dikejar itu ya. Betul ya? Lawan itu enggak masuk akal, enggak mungkin. Yang satu udah 65-70 tahun, yang satu 90-100 tahun. Gimana itu mau mengusahakan secara biologisnya? Maka Nabi Zakaria langsung menggunakan satu hal di luar semua ilmunya manusia untuk produksi anak. Apa itu? Doa. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Minta sama Allah Ta'ala. Dikasih enggak? Dikasih.